Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Umairah Majfir dari kelas Jurnalistik 7C dengan NIM 099. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melaporkan hasil dari praktikum jurnalistik di sebuah media bernama Good Stats by Good News from Indonesia. Dengan adanya laporan video ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi dan juga pengetahuan ilmu kepada masyarakat dan juga khususnya kepada mahasiswa jurnalistik yang tentunya akan berkecimpung di dunia profesional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang informasi singkat terkait media di mana tempat saya magang, yaitu Good Stats. Good Stats adalah platform jurnalisme data yang diluncurkan pada bulan Juli 2021 sebagai bagian dari GNFI Group atau Good News from Indonesia. Selain memberikan informasi melalui tulisan, dilengkapi juga adanya sumber-sumber kredibilitas, dilampirkannya dengan ada data, lalu visual, dan juga infografis yang memiliki tingkat keakuratan yang lebih jelas. Nah, selain itu, Good Stats ini lebih menekankan atau memfokuskan informasi yang berbasis data yang tentunya akurat, mendalam, dan juga transparan. Nah, Good Stats ini salah satu media yang merupakan hasil dari salah satu media besar bernama Good News from Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 2008. Nah, kemudian pada tahun 2015, semakin banyaknya masyarakat yang menyukai adanya artikel-artikel transparansi dan juga artikel aktual. Pada akhirnya GNFI berubah nama menjadi sebuah PT Garuda Nyala Fajar Indonesia pada tahun 2015. Nah, sebagai salah satu produknya, Good Stats ini akhirnya melanjutkan semangat optimisme dalam menyebarkan berita-berita yang positif dengan tentunya pendekatan yang berbasis data, yaitu dengan salah satu tujuan utamanya yaitu mendukung transparansi informasi dan tentunya meningkatkan literasi data di tengah masyarakat Indonesia. Adapun visi dan misi yang diusung oleh Good Stats yaitu visi menjadi sumber terpercaya untuk informasi berbasis data yang akurat dan komprehensif dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, kritis, dan juga optimis. Selain itu, Good Stats juga berupaya untuk membangun kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap potensi Indonesia melalui penyajian fakta yang transparan dan mudah dipahami. Adapun beberapa misi yang dipegang oleh Good Stats, yang pertama, menyajikan informasi berbasis data yang kredibel, meningkatkan literasi data publik, melakukan riset dan survei berkualitas, dan juga mendorong transparansi informasi di era digital. Adapun beberapa platform yang merupakan hasil dari GNFI Group, ada Si Asia, platform berita independen seputar Asia Tenggara, lalu ada Good Site, media publikasi untuk berbagai kegiatan GNFI, lalu ada Kawan GNFI, komunitas untuk menulis, membaca, dan belajar bersama. Lalu ada Rekam Indonesia, etalase audiovisual tentang khazanah Nusantara. Lalu ada Si-Stats, yaitu menyajikan data dan statistik menarik seputar Asia Tenggara. Dan yang terakhir ada Good Stats, yaitu platform berita yang menyajikan berbagai informasi berbasis data statistik mengenai Indonesia dan juga global. Adapun informasi penting lainnya terkait struktur organisasi media Good Stats yang dikepalai oleh Head of Good Stats, yaitu oleh Iip M. Aditya. Selanjutnya terdapat divisi-divisi lainnya, terdapat kreatif, jurnalis, konten, dan juga bisnis. Dan di bawah kreatif terdapat Creative Director, Graphic Design, dan juga TikTok Officer. Selanjutnya terdapat jurnalis, yang di dalamnya terdapat Managing Editor dan juga Data Jurnalis, di mana tempat saya magang pada posisi saat itu. Selanjutnya ada konten, yang di bawahnya terdapat Head Content, Scripter, dan juga Research. Dan selanjutnya terdapat bisnis. Bisnis di bawahnya terdapat Head of Business Development dan juga Business Development. Sebagai data jurnalis, tentunya tugas dan tanggung jawab saya tidak terlepas dari yang namanya menulis artikel. Dan di media Good Stats ini terdapat beberapa tahapan yang harus saya lalui, yaitu pertama, melakukan riset dan juga menentukan topik. Dan setelah saya melakukan riset dan juga menentukan topik, saya harus melaporkannya pada rapat redaksi, di mana saya harus menyiapkan 5 judul atau 5 topik yang akan saya tulis dalam 1 minggu. Setelah diberikan masukan dan juga melakukan proses diskusi dalam rapat redaksi,
redaksi, akhirnya saya dapat menulis artikel tersebut yang dimulai dengan menyusun kerangka tulisan. Selanjutnya, jika sudah selesai, saya akan menulis artikelnya dalam website Goodstats. Setelah melakukan riset dan juga menulis artikel, kemudian saya melaporkannya dalam sebuah Google Sheet, sebuah tracker yang akan kemudian dicek atau juga diawasi oleh mentor saya bernama Kak Agnes. Dicek oleh mentor, kemudian artikel saya kemungkinan akan dievaluasi dan juga akan direvisi. Mungkin itu entah dari kepenulisan, sumber, dan juga data yang saya gunakan. Setelah menulis tadi, pada akhirnya masuklah ke tahap selanjutnya, yaitu revisi dalam proses editing dan juga periksa ulang. Dan pada tahap tersebut, saya melakukan editing dan juga revisi sesuai arahan dari mentor saya. Setelah selesai merevisi, kemudian akhirnya saya upload ke dalam media Goodstats seperti ini. Dan kemudian artikel dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Dalam proses praktikum jurnalistik, terdapat teori yang sesuai selama masa pembelajaran di perkuliahan, yaitu teori agenda setting. Teori tersebut merupakan teori yang paling relevan dengan praktik magang di Goodstats, khususnya dalam proses pencarian dan penentuan isu. Dalam pembelajaran di kampus, teori ini mengajarkan bahwa media memiliki peran strategis dalam mempengaruhi perhatian publik terhadap isu tertentu. Selain itu, teori agenda setting dapat menegaskan bahwa media dapat menentukan isu yang dianggap penting oleh publik dengan memilih isu-isu tertentu yang ditonjolkan. Aktivitas jurnalistik ini menunjukkan bagaimana teori agenda setting dapat diterapkan secara langsung dalam dunia profesional. Melalui proses ini, penulis memahami pentingnya riset berbasis data sebagai dasar dalam menentukan isu yang tidak hanya menarik, tetapi juga mampu memberikan dampak yang besar kepada pembaca. Selama kurang lebih 3 bulan magang di media Goodstats, tentunya terdapat beberapa kendala yang telah saya lalui sebagai data jurnalis. Salah satunya adalah sulit mencari data terbaru. Saya juga mengalami kesulitan untuk menyusun visualisasi data yang menarik dan informatif. Pengalaman magang sebagai data jurnalis di Goodstats tentunya memberikan banyak sekali manfaat yang sangat berharga bagi perkembangan pribadi dan juga profesional. Terdapat banyak sekali kemampuan dan juga keterampilan yang saya pelajari selama kurang lebih 3 bulan. Baik dari segi pribadi, saya belajar untuk melatih kemampuan berpikir kritis, mengelola waktu, serta beradaptasi dalam menghadapi berbagai kendala selama proses produksi artikel. Selain itu, kemampuan komunikasi dan bekerja secara tim juga semakin berkembang melalui koordinasi dengan mentor dan juga tim redaksi. Tentunya dengan bimbingan mentor dan juga praktik lapangan yang intensif, magang ini dapat memberikan bekal keterampilan yang sangat berguna untuk karir di dunia media dan juga jurnalistik. Selanjutnya, dari segi profesional, pengalaman magang ini tentunya memperdalam pemahaman tentang praktik jurnalisme data, baik mulai dari riset, penulisan artikel berbasis data, hingga visualisasi informasi menggunakan berbagai platform seperti Flourish. Dan demikianlah laporan praktikum jurnalistik atau magang saya di media Goodstats by GNFI. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa jurnalistik. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah praktikum jurnalistik kepada Ibu Siti Nurbaya, dan juga para mentor di media Goodstats, Kak Agnes, dan lain sebagainya, serta teman-teman dan juga keluarga yang telah mendukung selama proses magang berlangsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.